Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijahati min wijahatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Mari kita sahabatku tonton video ini sampai selesai. Video ini insyaallah sangat bermanfaat buat kita semua, karena Buya Yahya bercerita tentang sejarah Abu Jahal. Selamat untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. A'inna ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala tarki ma'asyatika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Kalau kita tahu musuh baginda Nabi, musuh baginda Nabi itu Abu Jahal namanya. Abu Jahal ini, kalau Nabi kan punya musuh Nabi Musa punya Fir'aun. Tapi Abu Jahal ini lebih dahsyat dari Fir'aun. Lebih dahsyat dari Fir'aun. Akan tetapi kita ilah runtuhnya Abu Jahal ini adalah di tangannya anak muda. Anak muda yang seperti apa? Anak muda yang di dalam hatinya ada kerinduan dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca sejarah baginda Nabi, memperbanyak sholawat. Obrolan kita dikit-dikit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya di majelis yang semacam ini. Kisahnya ada suatu ketika ada dua anak muda. Anak muda kecil, anak muda belum anak dewasa gede jago perang, bukan. Ada dua anak muda minta izin kepada ibundanya, "Umi, aku ingin berperang." Diizin oleh ibundanya berperang. Anak muda yang belum punya banyak pengalaman dalam berperang. Kemudian di medan laga ini ada namanya Abdullah bin Mas'ud. Yang dikatakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu punya badan bukan gagah perkasa begitu sebagai seorang yang turun ke medan laga. Beliau punya badan tidak gagah, sehingga sampai dikatakan antara pedang dengan badannya itu hampir sama. Kemudian yang dihadapi adalah Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku orang semacam ini menghadapi Abu Jahal yang gagah." Abu Jahal ini gagah. Kalau sudah naik kuda, kudanya terbagus, bajunya terbagus, pedangnya terbagus, berkelebat begitu, orang takut. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menghadapi Abu Jahal. Dan memang cita-cita Abdullah bin Mas'ud adalah akan memenggal lehernya Abu Jahal. Cita-citanya. Kemudian di saat seperti itu ada dua anak muda yang mendampingi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina bin Mas'ud mikir, saya ini menghadapi orang gede seperti Abu Jahal ditemani anak muda. Tiba-tiba anak muda ini menyentuh yang kakak beradik, yang di kanannya memegang tangannya Abdullah bin Mas'ud dan berkata, Abdurrahman Ba'af. Tiba-tiba dipegang tangannya, lalu berkata, "Ya Ami tahu Abu Jahal kan?" "Ya tahu dong Abu Jahal." "Tolong nanti kasih tahu saya, Mia. Abu Jahal, kalau sudah kelihatan Abu Jahal, kasih tahu saya." "Loh, kamu mau apa?" "Saya punya cita-cita akan melumpuhkan, membunuh Abu Jahal." "Memang kenapa?"
karena aku tahu dia adalah orang yang paling benci dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tolong Mi, jangan dikasih tahu abang saya sebelah itu, karena saya tadi berlomba siapa yang paling cepat di antara kami. Baik, yang di sebelahnya juga demikian. Ami, tolong nanti kalau kelihatan Abu Jahal kasih tahu saya ya, dan tolong jangan kasih tahu saudara saya. Baik, di saat Abu Jahal terlihat berkelebat dengan bajunya yang gemerlapan dengan kuda gagahnya, lalu beliau menyuruh, mengingatkan yang disebutnya ada, maka beliau menyebut, saya tidak menyementah, saya membenarkan yang kami sampaikan. Saya kenal Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu berkata, itu dia orangnya. Di saat mendengar seruan itu dua orangnya, dua anak-anak seperti kalian ini meluncur seperti anak panah, sudah nggak mikir. Nah apa, mikir, langsung dikejar, dipukul itu. Cuma namanya orang belum berpengalaman berperang, bagaimana cara menghancurkan, nggak bisa membunuh. Tuh pukul sampai Abu Jahal terjatuh, terjatuh, cuman belum bisa membunuhnya. Tadi yang dikatakan Abdurrahman bin Auf tadi, langsung terkagum, langsung mendekati kepada Abu Jahal yang sudah terjatuh tapi belum dibunuh. Kesempatan ini dari dulu ini Abdurrahman, kalau kata beliau Abdurrahman bin Auf sudah bercita-cita ingin merendahkan Abu Jahal, ingin bunuh Abu Jahal, sudah jatuh langsung dinaiki di dadanya. Jadi yang memberi petunjuk tadi Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdullah bin Mas'ud itu yang menaiki di dadanya, yang orangnya kecil. Abu Jahal itu dengan kesombongan, lihat orang itu, ya sombong itu adalah permasalahannya. Kalau orang jauh dengan Nabi akan sombong, karena dia membenci Nabi, sombongnya luar biasa. Padahal Abu Jahal kalau kita tahu, ingat, makanya wahai anak-anakku semuanya, tidak cukup kalian kenal Nabi Muhammad dengan sejarah Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad, tidak cukup, harus ada mahabbah di dalam hati kalian. Tidak cukup kalian hanya mengenal saja. Abu Jahal itu kenal Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad. Abu Jahal tahu Nabi Muhammad, maka tidak cukup anak-anakku semuanya kalian adalah mengaku umat Nabi Muhammad, kalian membaca sejarah Nabi Muhammad, kan, tapi kalian harus belajar bagaimana mencintai baginda Nabi Muhammad. Dan kalau kita bicara cinta Nabi Muhammad, cabangnya adalah cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah ini, Abu Jahal ini orang yang seperti itu bukan tidak percaya Nabi Muhammad Nabi. Karena mulai dari kecil Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Maka nggak cukup dengan ilmu saja, wahai anak-anakku semuanya ini. Tidak cukup dengan ilmu kalian belajar di kampus, belajar pesantren, tidak cukup. Prakteknya adalah di saat kita ketemu dengan umat Nabi Muhammad, dzurriyyah Nabi Muhammad, ulama Nabi Muhammad, bagaimana hati kita. Jadi Abu Jahal itu bukan tidak tahu Nabi Muhammad Nabi. Waktu ditanya dalam menuju ini kak, sebelum Medan Laga ini, ditanya, hei Abu Jahal, sahabatnya bertanya, Abu Jahal, kamu percaya enggak kalau Muhammad itu Nabi? Dia bingung dengan pertanyaannya ini. Sudahlah Abu Jahal, jujur aja dah, nggak ada orang di sini. Jujur aja, nggak ada orang di sini. Akhirnya ya kata Abu Jahal, dan Muhammad itu, karena memang Muhammad orangnya jujur, nggak pernah berbohong. Waktu Muhammad ngaku Nabi, aku nggak bisa mengingkari. Jadi kamu percaya Muhammad Nabi? Percaya Muhammad Nabi. Lalu kenapa kok kamu begitu bersemangat membunuh Muhammad? Nah, permasalahan apa? Lah ini masalahnya lain, masalah kebesaran kota Mekah, masalah kebesaran pangkat, ini kesombongan. Nah itulah, hati-hati. Sombong itu menghancurkan orang. Padahal tahu itu Nabi Muhammad, itu kebenaran. Kalau sudah ada kesombongan maka tidak akan berguna. Biarpun dekat dengan Nabi, belajar dengan Nabi, melihat Nabi setiap saat. Makanya hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan mungkin karena kesombongan harta, karena pangkat kita, ilmu kita, kecerdasan kita, itu menjadikan orang sombong menjadi jauh daripada kebenaran. Nah ini Abu Jahal ini loh. Abu Jahal ini orangnya sombongnya luar biasa. Bagaimana di saat dia sudah hampir mau mati, dia tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud naik ke dadanya. Itu masih dengan kesombongan. Nah, Abdullah bin Mas'ud ya bangga nih bisa duduk di atas dadanya orang yang paling sombong. Wah semangat ini. Orang yang kecil semangat banget ini. Tinggal menggal leher. Cuman di saat akan dipenggal lehernya, Abu Jahal pesan Abdullah bin Mas'ud, sungguh kau telah bisa menaiki tempat yang paling penting, paling hebat. Maksudnya kau ini hebat sekali, berani duduk-duduk di dadaku.
Kau berani duduk di dadaku Abdullah bin Mas'ud. Kemudian, iya, aku akan penggal lehermu. Tolong jangan penggal leherku dulu, kecuali sampaikan apa, kau dengar dariku dulu pesanku. Kamu pesan apa wahai Abu Jahal? Pesanku yang pertama adalah sampaikan kepada Muhammad kalau aku akan menjadi musuhnya di dunia dan di akhirat. Lihat, orang kalau sudah benci dengan Nabi sudah nggak peduli. Makanya hati-hati, jangan sampai kita membenci. Nah, membenci Nabi ini loh, ini yang harus kita jadikan pembahasan selama hidup kita. Apa yang menjadikan sebab orang benci kepada Nabi? Kebencian dengan Nabi menjadikan seperti itu. Lihat, Fir'aun itu di saat tenggelam, di saat dia tenggelam di lautan, dia masih minta tobat dia. Minta tobat, cuman tobatnya sudah tidak terima karena sudah nyawa di tenggorokan Abu Jahal di saat mau mati masih menantang akan menjadi musuhnya di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah itu dipenggal Abdullah bin Mas'ud, dibawa kepalanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Nah, maksudnya apa? Ini yang jadi pelajaran. Anak muda yang bagaimana yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Anak muda yang punya kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita perlu melacak apa sih yang akan dikerjakan musuh-musuh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ya adalah dijauhkan kita dari Nabi Muhammad. Pertama adalah dijauhkan kita dari Nabi Muhammad. Kalau sudah kita dijauhkan dari Nabi Muhammad, mudah kita dihancurkan. Menjauhkan kepada Nabi Muhammad secara langsung mah nggak gampang, nggak mungkin kau musuhi Muhammad, nggak bisa. Maka biasanya cara menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad, mereka dengan bermacam cara. Menjauhkan dengan ada ditanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu cara. Kalau sudah membenci keluarga Nabi Muhammad, langsung putus kepada Nabi Muhammad. Sisi lain, mengajari benci kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada suara-suara misalnya membenci Arab misalnya. Pernah dengar membenci Arab? Itu sebetulnya tujuannya bukan membenci Arab. Tujuannya adalah membenci Nabi Muhammad. Cuman perlahan, mereka cerdas sekali. Ini musuh-musuh Allah. Memang di Arab ada Abu Jahal, tapi di Arab ada baginda Nabi Muhammad. Kita tidak mengikuti Arabnya Abu Jahal, tapi kita mengikuti baginda Nabi Muhammad. Cuman ingat, kalau sudah disebut Arab, ada Nabi Muhammadnya di sana. Ini yang harus kita pahami dan itu terus pergerakan dari mulai zaman sahabat Nabi SAW sampai hari kiamat. Upaya untuk menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad akan selalu ada, wahai anak-anak muda. Makanya gini saja, kamu harus bisa tutup mata. Jangan peduli kepada isu apapun yang menjadikan kalian benci kepada Nabi Muhammad. Harus itu, kalian harus cerdas sekali. Adapun modelnya bermacam-macam, nggak bisa dicontohkan. Kalau contohkan dipikir itu saja, macam-macam. Setiap zaman ada, setiap tahun ada perubahan-perubahan. Bagaimana merusak kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara mereka memutus kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kalian perhatikan. Pokoknya selalu ada. Musuh-musuh Allah tidak akan diam. Musuh-musuh Allah tidak akan diam agar kita jauh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, semua isu yang kalian dengar, wahai anak-anak semuanya, anak muda ini, yang menjadikan kalian benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian harus jauhkan. Semua isu yang menjadikan kalian benci kepada ahli bait Nabi Muhammad, jangan didengar. Ingat, semua isu yang menjadikan kalian benci kepada sahabat Nabi Muhammad harus kalian jangan dengar itu. Membahas pun jangan. Karena apa? Pembahasan di dalam hal ini adalah macam-macam yang masuk di dalamnya. Bisa saja yang ingin membahas akan menjadi pembenci. Hati-hati. Karena sudah jelas bahwasanya sahabat Nabi Muhammad harus kita cintai, ahli bait Nabi Muhammad harus kita cintai. Jadi kita punya akidah ahli sunnati wal jamaati adalah untuk sampai Nabi harus dengan dua pilar yang kuat. Pilar hubbu ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hubbu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashab Nabi Muhammad sudah selesai, sudah wafat, ajarannya sampai kita. Yang sampai hari ini yang ada adalah hurriyah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya begini, pokoknya sudahlah, tidak usah banyak membahas. Selagi ada isu apapun yang mengarahkan, yang menjadikan dirimu benci kepada Nabi Muhammad, hendaknya kalian tidak boleh mendengar. Sudah, cukup. Perbanyaklah baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai setelah itu. Ini saja insya Allah perlu kami sampaikan. Khusus anak muda pembela bagi Nabi. Hancurkan Abu Jahal, hancurkan Abu Jahal,
Orang-orang yang berupaya untuk menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Selesai. Pokoknya yang mengajari kita benci pada Nabi Muhammad adalah musuh kita. Kita harus menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin dapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bagaimana menurut kalian tentang Abu Jahal? Jadi jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Jika kalian tidak suka, abaikan saja sahabatku ya. Nah, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, ma'assalamu fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.